Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Kita lanjutkan informasi di pagi hari ini. Rangkaian sidang Majelis Umum PBB ke-80 tahun ini masih terus bergulir. Sejumlah pertemuan pun telah digelar di mana delegasi Indonesia pada sidang PBB tahun ini dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Selengkapnya kita ikuti laporan jurnalis Metro TV Marcelina Tumundo dan Ridwan Bima dari New York, Amerika Serikat. Pekan pertemuan tingkat tinggi atau High Level Week dalam sidang Majelis Umum PBB yang ke-80 hampir berakhir dengan diadakannya General Debate atau sesi debat umum pada tanggal 29 September 2025 mendatang. Dan pada hari ini, 27 September 2025 waktu New York, kami akan merekap untuk Anda pemirsa apa saja agenda yang telah diikuti oleh delegasi dari Indonesia. Kita mulai dari bagaimana pernyataan ataupun statement dari Presiden Prabowo Subianto dalam sejumlah pidato. Misalnya adalah di tanggal 22 September 2025 lalu, Presiden Prabowo berpidato langsung dalam konferensi perdamaian untuk Palestina dan juga solusi dua negara, di mana dalam pidato berdurasi sekitar 5 menit, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sejumlah poin yang menegaskan posisi Indonesia yang terus berdiri bersama dengan upaya kemerdekaan masyarakat Palestina. Dan salah satu statement Presiden yang juga menuai berbagai respons dari publik terkait dengan sikap Indonesia yang mendukung solusi dua negara, yang berarti Indonesia mengakui Palestina dan juga Indonesia akan segera mengakui Israel hanya jika Israel juga turut mengakui kemerdekaan Palestina. Selain itu, di tanggal 23 September 2025, Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan secara langsung di podium Perserikatan Bangsa-Bangsa terkait dengan National Statement. Apa saja yang menjadi perhatian dari pemerintah Indonesia dan juga yang menjadi sikap Indonesia di tengah berbagai kondisi krisis global. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo Subianto membuka dengan bagaimana Indonesia mengecam terjadinya segala bentuk penjajahan dan juga kekerasan di dunia. Selain itu, Presiden Prabowo Subianto juga berbicara soal komitmen Indonesia untuk mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs, serta komitmen untuk mencapai net zero emission atau nol emisi di tahun 2060 mendatang. Presiden Prabowo Subianto juga menegaskan Indonesia akan terus mendukung penguatan dari organisasi multilateral Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan berbagai cara, apakah itu dengan terus mengirimkan pasukan penjaga perdamaian atau peacekeepers di wilayah-wilayah konflik, mendukung melalui berbagai cara pendanaan yang lebih inovatif, maupun memberikan bantuan logistik, bantuan medis ke berbagai wilayah ataupun negara-negara berkembang lainnya yang membutuhkan. Dan untuk selengkapnya kita simak kutipan pidato National Statement Presiden Prabowo Subianto di General Debate berikut ini. I propose to this assembly a message of hope and optimism, grounded in action and execution. Today, we heard the speech of Madam President, the President of United Nations General Assembly. Yes, it is true what she said. Without the International Civil Aviation Organization, will we be here today? Will we sit in this great hall? Without the United Nations, we cannot be safe. No country can feel secure. We need the United Nations, and Indonesia will continue to support the United Nations. Even though we still struggle, but we know the world needs a strong United Nations. Dan selain itu, sepanjang pekan ini juga ada berbagai pertemuan lainnya yang turut dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono untuk memimpin delegasi dari Indonesia. Beberapa pertemuan multilateral juga dilakukan atau pertemuan setingkat menteri untuk organisasi seperti G20, BRICS maupun untuk ASEAN. Dalam berbagai pertemuan ini ditekankan bagaimana peran dari negara-negara berkembang harus terus diperkuat dan juga organisasi multilateral ini memiliki peranan yang penting untuk bisa menjaga perdamaian dunia. Selain itu, Menteri Luar Negeri Sugiono juga menghadiri beberapa pertemuan tematik. Misalnya adalah pertemuan yang membahas terkait dengan pelucutan total senjata nuklir atau total elimination of nuclear, yang sampai dengan saat ini sikap Indonesia adalah memandang bahwa senjata nuklir ini menjadi ancaman bagi keselamatan masyarakat dunia. Sehingga tentunya perlu ada regulasi ataupun komitmen dari negara-negara anggota PBB untuk bersama-sama menjaga kesepakatan yang dilahirkan oleh PBB
maupun organisasi dunia. Dan selain itu juga ada pembahasan yang secara khusus terkait dengan artificial intelligence atau kecerdasan buatan dikaitkan dengan bagaimana perannya dalam dunia pertahanan. Selain itu juga ada pertemuan bersama dengan Badan PBB untuk pengungsi Palestina atau UNRWA, di mana Indonesia juga menekankan bahwa UNRWA atau Badan PBB untuk pengungsi Palestina ini harus terus diperkuat baik secara politik maupun secara pendanaan, karena kerap kali ini mengalami berbagai tekanan secara politik dari pihak Israel. Dan selain itu pemirsa, Indonesia juga menghadiri berbagai pertemuan bilateral atau antar kedua pemerintah, yakni bersama dengan Ekuador, Angola, Venezuela, Honduras, dan juga Maladewa. Selengkapnya kita simak pernyataan dari Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Sugiono, berikut ini. Tentang US engagement maupun di pertemuan berikutnya tentang apa yang dilakukan setelah Gaza, dan setelah ini nanti akan ada pertemuan-pertemuan yang sifatnya membahas hal-hal yang lebih detail, apa yang harus dilakukan, kemudian siapa melakukan apa, kemudian langkah-langkah perbaikan seperti apa yang harus dilakukan, baik itu dari sisi politik, keamanan, kemudian juga ekonomi di sana. Dan ini nanti akan dibuat lagi tim yang lebih kecil sebenarnya untuk bisa membahas ini dalam 1-2 hari ke depan. Sidang Majelis Umum PBB yang ke-80 ini digelar sepanjang pekan ketiga bulan September 2025. Tentu kita harapkan Indonesia dapat terus berperan dalam kancah politik global dengan tetap menerapkan adanya sikap politik bebas aktif dari Indonesia, dan kehadiran dari Presiden Republik Indonesia secara langsung di sidang Majelis Umum PBB ini juga mendapatkan ataupun menunjukkan adanya denyut baru dari sikap diplomasi Indonesia di panggung Perserikatan Bangsa-Bangsa, di mana sidang Majelis Umum PBB ini masih akan terus bergulir, atau setidaknya masih ada sesi terakhir yaitu di hari Senin tanggal 29 September 2025 mendatang. Dari New York, Amerika Serikat, Marcelina Tumundo, Ridwan Bima, Metro TV.